Harteen. I am not a criminal, and I am not a police officer. Bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Nggak ada yang rahasia negara itu. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Seperti yang teman-teman ketahui, kita ada di sini untuk membahas satu topik berdiskusi tentang keamanan cyber. Di mana akhir-akhir ini kita mendapat serangan oleh hacker di Orca, sehingga membuat eh, beberapa lembaga di negara kita mendapat kebocoran data. Hal ini menyebabkan negara kita ini keamanan cybernya menjadi lemah. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan hal itu? Saya mulai dari Mas Adimas. Memang keamanan siber negara kita itu masih lemah. Selain lembaga tersebut, ada lagi instansi yang mengalami kebocoran data seperti IndiHome. Sebanyak 26 juta data yang diduga milik pelanggan IndiHome bocor dan diperjualbelikan di Bench Forum oleh Biorka pada bulan Agustus tahun lalu. Selain itu, data jasa marga sebanyak 252 giga yang berisi data, coding, serta dokumen dari 5 server instansi tersebut. Ada juga data KPU, data Polri, dan masih banyak lagi. Berarti dari argumen yang diberikan Mas Adimas, memang keamanan cyber negara kita ini masih lemah. Tanggapan Mas Ode terkait argumen yang diberikan Mas Adimas bagaimana? Kalau menurut saya, dibilang tingkat keamanan cyber negara kita masih lemah antara iya dan tidak. Itu karena secanggih apapun teknologi atau sistem yang dibuat dengan keamanan yang bagus, pada akhirnya nanti juga bisa di masa yang akan datang. Karena pertumbuhan teknologi ini semakin cepat. Ini sudah waktunya, bukan lemah atau tidaknya. Kalau memang ini sudah waktunya, berarti yang patut kita salahkan ini berarti harus pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini. Bagaimana Mas Catur? Menanggapi dari pernyataan dari Mas Adimas dan Mas Ode tadi, memang benar keamanan cyber di negara kita itu memang masih sangat lemah. Dan hal ini juga bisa disebabkan oleh kelalaian pemerintah yang mengelola data tersebut. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua kebocoran data ini disebabkan oleh pemerintah saja. Ada entitas lain seperti faktor individu juga bisa bertanggung jawab atas kebocoran data yang sudah terjadi. Pemerintah mungkin juga telah mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai, tetapi masih terjadi kebocoran akibat serangan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kita perlu lakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut untuk menentukan apakah pemerintah ini bertanggung jawab apa tidak dalam kasus kebocoran tersebut. Seperti itu. Apakah kebocoran data ini berbahaya bagi kita? Bagaimana Mas Mufti? Sebenarnya data yang menjadi kebocoran adalah data pribadi yang bersifat umum seperti nama, alamat, NIK, dan lain-lain. Di mana data tersebut juga sudah tersebar entah kita memesan tiket atau memesan kamar hotel. Jadi, menurut saya tidak terlalu berbahaya data-data yang mengalami kebocoran. Kebocoran data IndiHome dan Jasa Marga sebesar 252 GB yang berisikan coding yang disebutkan oleh Mas Adimas tadi tidak berpotensi menjadi masalah atau bahaya. Pertimbangan sensitivitas coding, potensi serangan cyber, gangguan operasional, dan dampak terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran yang muncul terkait potensi masalah dan bahaya yang dapat timbul. Sensitivitas coding yang terungkap dapat memberikan informasi berharga bagi penyerang,
memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi celah keamanan atau melancarkan serangan cyber. Selain itu, kebocoran data semacam itu juga dapat mengganggu operasional IndiHome dan Jasa Marga, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak kepercayaan publik terhadap keamanan data yang disimpan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan serius untuk mencegah dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul akibat kebocoran tersebut. Itu kan masih diduga ya. Jadi tuh kebenarannya tuh belum kita tuh belum tahu gitu benar atau enggak. Terus ya makanya tuh kita tuh harus nunggu pihak berwajib gitu buat melakukan investigasi lebih lanjut. Jika memang adanya kebocoran data seperti yang dikatakan Mas Adimas tadi, apakah ini menjadi masalah buat kita? Saya ke Mas Gary. Ya, tentu menjadi masalah karena kan data-data itu sangat penting bagi kita sebagai masyarakat. Bagaimana jika orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut menggunakan data pribadi kita tuh? Terus juga bisa mempermalukan kita dengan menggunakan data-data tersebut. Belum lagi dari sisi ekonomi negara harus mengganti rugi atas kejadian terjadinya kebocoran data ini dan dengan jumlah yang tentunya bukan sedikit. Selain itu juga berdampak terhadap kepercayaan publik, seperti jika masyarakat kehilangan keyakinan mereka dalam kemampuan pemerintah atau lembaga untuk melindungi data mereka. Dan itu sangat mengganggu hubungan antara warga dan pemerintah, seperti itu, Mas. Ya kalau benar terjadi, ini kan masih diduga ya. Jadi jangan berargumen seakan-akan mempersudut satu pihak. Seharusnya kita juga sebagai masyarakat membantu pemerintah dalam menyikapi hal ini. Oke, bagaimana tanggapan dari saya ke Mas Iqbal? Bagaimana tanggapan Anda terkait dari argumen-argumen yang sudah diberikan teman-teman? Menurut saya tuh isu kebocoran data ini mengungkapkan bahwa emang masih lemah tuh sistem keamanan negara kita dibanding dengan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk segera menyikapi situasi ini. Pemerintah tuh perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem keamanan negara kita. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa penting untuk terus mengikuti perkembangan isu kebocoran data dan keamanan sistem informasi ini. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi dan melibatkan diri dalam tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko kebocoran data. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan data. Dengan saling bekerja sama, kita dapat mencapai tingkat pelindungan yang lebih baik dan mengurangi kerentanan terhadap kebocoran data di masa depan. Oke, dari argumen yang sudah diberikan teman-teman, saya menyimpulkan bahwa memang kebocoran data memang itu kalau menurut saya itu bukan sepenuhnya juga salah pemerintah seperti yang dikatakan oleh Mas Catur. Tetapi kalau jika hal ini memang sudah terjadi seperti yang dibilang Mas Iqbal, adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi. Itu dengan Mas Iqbal bahwa pemerintah memang harus cepat menyikapi hal ini karena hal ini sangat berbahaya karena data-data kita misalnya jika dijual di negara lain atau dipersalahgunakan di negara lain itu menjadi bahaya buat kita. Eh, Menurut saya itu aja sih yang dapat kita sampaikan, dapat saya sampaikan, teman-teman sampaikan. Em, saya akhiri diskusi singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.